Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi terkait dengan perawatan anakan entok yang usianya di bawah 1 bulan. Karena banyak teman-teman mengeluhkan saat ini sudah mulai dingin ya. Kalau malam hari sudah mulai dingin dan banyak ternakan entok kita yang masih kecil-kecil terserang penyakit dan akhirnya mengalami mortalitas atau mati dengan jumlah yang cukup besar. Ada beberapa teman-teman yang mem-WA saya secara pribadi mengeluhkan terkait dengan anakan entok yang terkena flu atau pilek yang akhirnya endoknya semuanya pada mati dikarenakan penularan yang ada di dalam kandang. Teman-teman, tidak bosan-bosan saya mengajak teman-teman semua untuk membuat kandang box, kandang perawatan anakan entok yang usianya di bawah 1 bulan. Karena pada usia-usia di bawah 1 bulan ini adalah fase di mana kita harus kreatif dalam perawatannya. Tidak hanya memberikan pakan, tidak hanya memberikan minum, tetapi kita harus mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh ternakan entok kita. Kalau kandang kita tidak ideal, kandang kita ala kadarnya atau sembarangan, maka jangan berharap kita dapat membesarkan ternakan entok kita yang masih kecil-kecil sampai dewasa dengan pertumbuhan yang maksimal. Karena apa? Entok yang sudah terlanjur terkena penyakit walaupun sudah sehat, maka pertumbuhannya pasti akan terganggu. Oleh karena itu, apa yang perlu kita siapkan ketika kita ingin membesarkan anakan entok, khusus teman-teman yang mempunyai keinginan atau berencana untuk pembesaran, maka simak video ini sampai akhir durasi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Yang pertama, kita harus menyiapkan kandang box terlebih dahulu teman-teman. Pembuatan kandang box ini cukup pokok ya, atau cukup penting bagi anakan entok yang usia di bawah 1 bulan. Kandang box yang ideal adalah kandang box yang bisa tertutup rapat, tetapi yang paling terpenting adalah sirkulasi udaranya cukup baik. Sirkulasi udara yang baik membuat anakan entok kita bisa menghirup udara segar sehingga terhindar dari uapan amoniak. Ketika kandang box kita tertutup rapat, maka yang akan terjadi adalah penguapan yang ada di dalam kandang, penguapan kotoran akan terhirup oleh ternakan entok kita dan akhirnya ternakan entok kita terkena snot atau pilek karena dia tidak cukup untuk menghirup udara segar. Yang paling bagus adalah semi terbuka seperti di kandang saya teman-teman. Semi terbuka sebelah kanan kiri, atas ataupun bawah itu terbuat dari streaming sehingga sirkulasi udaranya cukup baik. Teman-teman biasanya membuat kandang box menggunakan streaming, tetapi alas kandangnya tetap menggunakan bambu. Kalau menggunakan bambu teman-teman, yang dikhawatirkan adalah dasar kandang selalu basah. Dasar kandang yang basah membuat hawa dingin ternakan entok kita ini semakin parah, sehingga ternakan entok kita akan terasa dingin, suhu tubuhnya menurun dan akhirnya mati. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk membuat dasar kandang box ini menggunakan streaming yang tidak ada bambunya. Biasanya teman-teman menggunakan bambu, atasnya menggunakan streaming, sehingga ketika anakan entok ini membuang kotoran maka tidak langsung bisa jatuh ke bawah teman-teman. Kotoran ternakan entok akan tertahan oleh bambu yang ada di dasar streaming sehingga penumpukan kotoran pasti banyak di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, fatalnya pasti akan terkena penyakit. Untuk kandang box, beberapa kali saya menyarankan teman-teman semua untuk full menggunakan streaming, jangan diberikan penyangga menggunakan bambu. Full streaming, kalau khawatir nanti akan jebol, ya itu sudah resiko. Tetapi kekuatan streaming ini lebih dari 6 bulan cukup kuat ketika kita membuat kandang box dengan streaming. Kalau jebol ya kita ganti lagi. Mendingan kandangnya jebol nggak masalah, tetapi ternakan endoknya tetap sehat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dasarnya itu menggunakan streaming full, jangan menggunakan bambu. Bisa dilihat ketika kita memberikan pakan,
dan menggunakan air minum, kita jok air minumnya seperti itu, entok pasti akan mandi di situ. Entok akan mandi tidak mengenal waktu, teman-teman. Mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, ketika dia sudah merasa kenyang, dia minum, habis itu dia membersihkan diri endoknya atau membersihkan diri, dan akhirnya dia mandi di situ. Bayangkan kalau dasarnya menggunakan bambu. Dasarnya menggunakan bambu akan basah terus, badannya sudah basah, alas kandangnya basah, sehingga endok kita itu yang masih kecil-kecil tidak kuat untuk menahan rasa dingin yang ada di dalam kandang. Oleh karena itu, penggunaan streaming atau menggunakan dasar yang menggunakan bahan yang terbuat dari besi sehingga tidak bisa menyerap air. Kalau menggunakan streaming ini kan langsung bisa turun ke bawah, walaupun basah tetapi nanti dia akan kering lebih cepat. Yang kedua, penggunaan terkait dengan air minum cukup membantu ternakan endok kita tumbuh dengan optimal. Tetapi lagi-lagi, ketika kita ingin membesarkan ternakan endok, kita harus paham penyakit apa yang sering menyerang ternakan endok kita yang masih usia di bawah 1 bulan. Penyakit yang umumnya diderita oleh ternakan endok kita yang masih usia di bawah 1 bulan itu adalah pilek. Mata biru adalah puncak penyakit yang paling tinggi, tetapi yang paling mendasar adalah pilek. Maka dari itu, untuk pencegahan, teman-teman, untuk pencegahan, belilah obat pilek dan berikan di tempat air minum atau dicampur dengan air minum separuh dosis. Biasanya obat pilek itu di toko obat tersedia yang kapsul. Nanti kita buka kapsulnya, habis itu kita berikan, kita campurkan ke air minum ternakan endok kita 1 liter, itu separuh dosis saja. Separuh dosis diberikan 12 jam. Nanti kalau lebih dari 12 jam kita ganti dengan yang baru seperti itu. Masalah endoknya kan masih sehat, kenapa dikasih obat pilek? Lah ini cuman pencegahan, teman-teman. Ini cuman pencegahan, karena kalau endok kita itu sudah terkena pilek, akan sembuhnya susah. Kita berikan obat apapun akan susah untuk sembuh. Nah ini untuk pencegahan, berikan setengah dosis saja dari kapsul yang tersedia. Jadi dibuka kapsulnya, habis itu diberikan setengah dosis saja, dicampurkan ke air minumnya, habis itu kita cek, nanti kalau sudah 12 jam kita ganti yang baru. Itu adalah pencegahan pilek. Yang kedua terkait dengan pakan. Pakan ini sangat penting bagi ternakan endok kita yang masih kecil-kecil. Berilah pakan yang berprotein tinggi. Kebanyakan teman-teman menggunakan pur ayam. Pur ayam yang paling tinggi proteinnya itu adalah di angka 21%. 21% ini sebenarnya tidak bisa kita dapatkan di toko pakan, karena ini adalah khusus untuk ayam pedaging yang biasanya disediakan oleh pihak kemitraan, dan kemitraan pun tidak mau menjual secara legal ya, atau secara pasaran gitu, tidak dapat kita dapatkan secara mudah. Biasanya yang dijual di toko-toko pakan itu adalah di 14%, 13-14% proteinnya. Paling tinggi adalah 16%. Kita tidak bisa mendapatkan protein yang di atas 20%. 18% aja sudah susah, apalagi di angka 21% yang biasanya digunakan oleh kemitraan ayam broiler. Maka dari itu, teman-teman bisa menggunakan maggot, bisa menggunakan keong yang digiling. Tetapi di kandang saya menggunakan maggot, teman-teman. Maggot saya budidaya memanfaatkan bekas botol mineral ya, air mineral kita manfaatkan, kita bolong tengahnya itu untuk pembesaran maggot. Bisa dilihat maggotnya beserta kaskotnya saya campurkan ke pakan. Ini akan dimakan habis, teman-teman. Kalau tidak habis ya pakannya ini akan dimakan maggot, nanti maggotnya akan dimakan endok. Jadi gitu teman-teman ya, persiapan untuk membuat kandang box yang paling ideal adalah perawatan endok di bawah umur 1 bulan. Yang pertama, jangan full tertutup, berikanlah sirkulasi udara yang cukup. Yang kedua, dasar kandang harus menggunakan streaming yang tidak meresap air. Yang ketiga, terkait dengan air minum, berikanlah obat anti pilek. Berikan dosis separuh saja, atau separuh dosis dicampurkan ke air minum untuk pencegahan pilek, sehingga teman-teman tidak mengalami ternakan endoknya terkena pilek.
Yang keempat, terkait dengan pakan, harus diberikan pakan yang berprotein tinggi. Gitu. Sebenarnya saya tidak mau mengangkat ini ya, tidak mau mengangkat pembahasan terkait dengan perawatan anakan entok di usia 0 sampai 1 bulan. Tetapi banyaknya keluhan yang dialami oleh beberapa teman-teman yang ada di luar kota memwa saya, anakan endoknya mati karena perubahan suhu ya, dari panas ke dingin, dan sekarang juga sudah intensitas hujannya sudah menurun dan hawa dingin sering kita rasakan di malam hari. Maka dari itu saya ingin memberikan informasi untuk perawatan anakan entok supaya teman-teman tetap bisa membesarkan anakan entoknya dan akan dijual di bulan Idul Fitri. Itu teman-teman, semoga ini menjadi informasi yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam merawat anakan entok. Memang cukup sulit, fase tersulit adalah fase merawat anakan entok di usia 0 sampai 1 bulan. Kalau usia remaja sampai dewasa itu gampang teman-teman, tinggal diberikan pakan yang bagus, nanti akan tumbuh, bertelur, menetas. Tetapi biasanya teman-teman bisa memelihara entok usia dewasa. Ketika sudah menetas, anakannya banyak yang mati gitu ya. Jadi semoga ini informasi ini bisa dipraktekkan di kandang teman-teman semua, dan tetap semangat beternak. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.